Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di mata pelajaran sejarah, ya, di mana pada 2 minggu pertemuan sebelumnya, barangkali kita tidak bisa belajar berkenaan dengan mata pelajaran sejarah, karena memang terkait dengan program yang dilaksanakan sekolah, yaitu program P5. Tetapi barangkali walaupun kita tidak belajar materi, tetapi dalam P5 tersebut kita juga belajar tentang belajar lain atau belajar dengan cara lain. Nah, karena 2 pertemuan kemarin kita tidak bisa bertemu dan menyampaikan materi yang akan dibahas di ujian nanti, ujian tengah semester, maka Bapak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan materi, ya barangkali disebut dengan materi singkat ya, atau juga materi review yang berkaitan dengan mata pelajaran kita yang sudah kita lewati dari awal pertemuan sampai dengan sebelum kita melaksanakan P5. Seperti itu. Bapak izin untuk share screen ke kalian, mudah-mudahan bisa terlihat. Ya, nah, di mana pada pertemuan hari ini Bapak akan membahas tentang glosarium konsep sejarah atau yang dikenal dengan kajian-kajian atau materi tentang sejarah yang memang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk glosarium ini, Bapak tidak asal menyampaikan materi glosarium atau juga pengertian istilah yang ada dalam sejarah, tetapi memang Bapak berkaitan dengan tujuan serta indikator pencapaian pembelajaran yang dicapai selama sampai dengan pertengahan semester yang akan kita hadapi nanti. Ya, mohon maaf kalau seandainya suara Bapak itu kurang jelas, kemudian juga ada sedikit gangguan suara atau hal lainnya, mohon maaf untuk dimaklum. Nah, pertama kita lihat dari tujuan dan juga indikator pencapaian pembelajarannya, di mana ada beberapa tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran sejarah kita di semester ini sampai dengan ujian tengah semester adalah dengan yang pertama adalah mengetahui beberapa konsep tentang ilmu sejarah dan manfaat belajar ilmu sejarah. Nanti kita lihat. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan tentang sejumlah konsep ilmu sejarah yang dapat menguraikan tentang berbagai peristiwa sejarah, kemudian juga serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga menggunakan konsep yang dipelajari sebagai salah satu cara untuk melakukan pengamatan dan identifikasi berbagai peristiwa sejarah. Kemudian yang keempatnya menganalisis berbagai fenomena sejarah dalam kehidupan sehari-hari dari konsep dan juga teori yang dipelajari, kemudian mengevaluasi berbagai sumber sejarah. Nah, ini kaitannya dengan penelitian sejarah dan juga langkah-langkah dalam penelitian sejarah yang akan dibahas Bapak di pertemuan hari ini. Kemudian nanti pada akhirnya kalian akan menyusun sebuah laporan tugas. Kemudian yang selanjutnya menunjukkan sikap dan juga pandangan yang mencintai bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang dimana setiap pertemuan sering Bapak bahas, sering Bapak sampaikan berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama berkaitan dengan konsep dasar ilmu sejarah. Nah, ini ada 3 konsep dasar ilmu sejarah yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengertian sejarah, yang kedua adalah ilmu sejarah, yang ketiganya adalah sumber sejarah. Nah, yang pertama, ilmu sejarah atau bisa dikatakan sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu, menganalisis penyebabnya dan akibatnya, serta berusaha memahami perkembangan manusia dan juga masyarakat. Nah, ini ada beberapa kata kunci seperti peristiwa, masa lalu, sebab akibat, dan juga masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sejarah adalah harus selalu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, kemudian mengetahui penyebab dan juga akibatnya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Ya, kemudian yang kedua, ilmu sejarah.
Ilmu sejarah dikatakan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah untuk melakukan penyelidikan pada masa lalu. Nah, jadi harus dipahami oleh kita bahwa sejarah bukan sebuah dongeng. Sejarah juga bukan sebuah legenda, apalagi mitos, tetapi sejarah merupakan ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam melakukan penyelidikan di masa lalu. Nah, kemudian yang ketiga dari konsep sejarah ini bahwa sejarah mempunyai sumber. Apa yang maksud dengan sumber sejarah? Nah, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang masa lalu seperti dokumen, ada kemudian juga ada yang dokumen tertulis, artefak, lisan dan juga visual. Nah, anak-anakku bahwa sejarah di sini bisa dikatakan dari mana kita bisa mengetahui tentang kehidupan pada masa lampau. Nah, jawabannya adalah dengan melalui sumber sejarah. Nah, hampir sama seperti kita. Bagaimana apa yang ingin kamu ketahui dengan kehidupan kamu pada saat SD. Nah, yang dilakukan oleh kita adalah akan melihat dokumen yang terkait dengan kehidupan kita pada masa SD. Contohnya buku rapot, dokumentasi, piala, sertifikat. Nah, itu sebagai salah satu sumber sejarah kalian. Nah, itu juga yang digunakan dalam sumber sejarah ketika kita melakukan identifikasi sebuah peristiwa sejarah. Nah, anak-anakku di kelas sejarah bahwa dalam sejarah ada waktu yang dibahas, yaitu jelas waktu masa lampau. Tetapi ada dua pendekatan waktu dalam sejarah di sini, di mana yang pertama ada waktu sinkronik dan yang keduanya adalah diakronik. Nah, kita bahas satu persatu, pelan-pelan dan juga mudah-mudahan bisa mendetail. Yang pertama ada sinkronik. Nah, pendekatan sinkronik adalah pendekatan yang melakukan analisis suatu peristiwa atau fenomena pada satu waktu tertentu tanpa melihat perkembangannya secara keseluruhan. Contoh, mempelajari struktur masyarakat Jawa pada abad ke-19. Nah, itu saja seperti itu. Contoh lain seperti mempelajari kehidupan kamu waktu SMP. Sudah selesai. Itu tidak akan bermakna. Ya, tidak akan bermakna. Kenapa? Karena melihat sebuah peristiwa atau fenomena hanya pada satu waktu tertentu saja, tidak akan banyak berbicara. Tetapi ada waktu lain selain sinkronik, yaitu waktu yang disebut dengan diakronik, pendekatan yang menganalisis suatu peristiwa atau fenomena secara kronologis, serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Contoh, mempelajari perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa kolonial sampai dengan sekarang. Nah, itu akan bermakna. Kenapa? Karena akan melihat, akan terlihat bagaimana perubahan, bagaimana perkembangan, kemudian juga bagaimana adanya hal yang berubah. Nah, itu kalau kita melakukan pendekatan dengan melakukan pendekatan diakronik. Kenapa? Karena dilakukan perbandingan. Nah, hampir sama seperti kalian ketika kalian membahas tentang bagaimana perkembangan prestasi kamu dari masa TK sampai dengan SMP. Nah, itu akan melihat melihat bagaimana perkembangan akademik kamu mulai dari kamu belajar membaca, menulis, kemudian bukan mengaspirasikan ya, eh, menyalurkan minat dan bakat kamu sampai akhirnya menjadi berprestasi. Nah, kamu akan melihat bahwa bagaimana satu hal yang berkaitan dengan kehidupan kamu itu akan berkaitan satu sama lain. Kenapa saya suka matematika? Kenapa saya suka bahasa Indonesia? Kenapa saya suka olahraga? Itu pasti akan dipengaruhi oleh faktor masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan sekarang. Nah, ya, itu adalah pendekatan waktu di dalam sejarah. Nah, kemudian kita lihat
Beberapa elemen penting di dalam sejarah. Yang pertama, yang pertama adalah peristiwa sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan peristiwa sejarah di sini? Nah, peristiwa sejarah dikatakan sebagai kejadian penting yang memiliki pengaruh terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat. Jadi, kalau seandainya peristiwanya tidak penting dan tidak akan berubah dan juga tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, maka peristiwa tersebut tidak dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Ya, tetapi peristiwa masa lalu saja. Contoh lain, seperti antara meninggalnya seorang anak biasa dengan meninggalnya seorang anak pemimpin negara pasti tidak akan sama. Kenapa? Karena pengaruh terhadap sebuah perkembangan masyarakat. Contoh di sini dikatakan sebagai Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua merupakan peristiwa sejarah. Kenapa? Karena pengaruhnya akan berpengaruh terhadap perubahan dan juga perkembangan masyarakat. Kemudian contoh yang kedua ada peristiwa proklamasi. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena akan terjadi perubahan dari yang tadinya sebuah negara yang tidak merdeka, sebuah negara yang memang dipengaruhi oleh bangsa asing, ini bisa menentukan kehidupan sendiri. Nah, ada yang keliru dengan kata merdeka di sini. Merdeka dikatakan sebagai satu hal yang bebas, padahal tidak. Merdeka di sini adalah sebuah tanggung jawab, kemudian juga sebuah penentuan nasib yang dimana memikul beban dari yang kehidupan sebelumnya gitu ya. Jadi tidak merdeka ini bukan berarti harus bebas, bukan, tetapi memang ada syarat yang harus dipenuhinya. Kemudian ruang lingkup sejarah. Apa sih ruang lingkup sejarah? Nah, ruang lingkup sejarah di sini berkaitan dengan batas wilayah dan waktu yang menjadi fokus kajian sejarah. Contohnya, ketika kita berbicara tentang Indonesia, kalau kita berbicara tentang Indonesia sekarang, contoh kehidupan sosial masyarakat Indonesia sekarang itu dikaji oleh ilmu sosiologi. Tapi ketika kita membahas tentang masyarakat Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda, itu menjadi kaitannya ruang lingkupnya ruang lingkup sejarah gitu. Nah, ini ada sejarah Indonesia, sejarah abad pertengahan, kemudian juga sejarah lokal, kemudian juga sejarah internasional. Nah, itu yang memang harus ada batasannya. Nah, kita akan membahas apa? Apakah bisa membahas tentang sejarah keluarga? Bisa. Ya, asalkan kita mengetahui apa saja cakupan sejarah, langkah-langkah dalam penelitian sejarah, dan juga hal lain yang memang harus terpenuhi dalam kajian ilmu sejarah. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, maaf. Ada elemen yang ketiga adalah manusia dalam sejarah. Nah, manusia dalam sejarah sering dikatakan sebagai agen atau agent, ya, di mana peran manusia dalam sejarah ini bisa sebagai pelaku sejarah, pembuat keputusan, dan juga objek kajian sejarah. Jadi ada yang sebagai subjek dan juga ada sebagai objek kajian sejarah. Kalau subjek sejarah, di mana manusia ini adalah yang menjadi pelaku sejarah. Dia yang bisa mengubah sejarah, dia yang bisa menentukan kemana arah sejarah. Nah, sedangkan objek kajian sejarah adalah apa yang ditelitinya. Ya, kemudian elemen yang keempat, ruang dalam sejarah. Barangkali ketika mendengar kata ruang, eh, kalian mungkin akan teringat dengan konsep geografi karena konsepnya konsep keruangan. Itu pun memang ada kaitannya dengan ruang dalam sejarah, yaitu apa? Konteks geografis di mana tempat berlangsungnya peristiwa sejarah. Contoh, peristiwa Bandung Lautan Api letaknya di Bandung. Kemudian juga proklamasi kemerdekaan Indonesia terletak atau ruangnya itu di Jakarta. Kemudian konferensi Asia Afrika pertama itu ruangnya yaitu Kota Bandung. Kemudian juga
bom Hiroshima Nagasaki itu ada di Jepang. Nah, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan kita? Nah, anakku mata pelajaran sejarah bahwa ruang dalam sejarah ini erat kaitannya dengan di mana peristiwa sejarah tersebut terjadi. Seperti kalian, ketika kalian eh, lahir, nah itu menjadi ruang kalian. Makanya ketika identitas yang paling penting ketika mengisi biodata adalah tempat tanggal lahir. Nah, itu berkaitan dengan ruang kita di dalam sejarah kita. Ya, contoh seperti Pulau Jawa, kemudian juga Pulau Sumatera, kemudian juga Papua, kemudian juga Malaysia, Singapura. Nah, itu berkaitan dengan ruang di dalam sejarah. Nah, kemudian elemen selanjutnya adalah waktu dalam sejarah. Waktu dalam sejarah di sini yang disebut dengan urutan kronologi sejarah, durasi, kecepatan perubahan. Nah, berkaitan dengan waktu dalam sejarah, ada dua konsep barangkali nanti pun akan dibahas, yaitu ada konsep kronologis dan juga ada konsep periodisasi. Artinya, yang dibahas di dalam sejarah, waktunya itu harus berurutan, mulai dari waktu yang tertua ke waktu yang termuda. Nah, itu yang bisa dikatakan kaidah dalam sebuah kronologi sejarah. Kemudian ada konsep yang kedua waktu dalam sejarah itu ada disebut dengan periodisasi atau yang disebut dengan pembagian waktu dalam sejarah. Nah, eh, kemudian pembahasan selanjutnya berkaitan dengan penelitian sejarah. Kenapa? Karena ini menjadi bagian dari konsep dasar sejarah sebagai ilmu, di mana sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah, maka metode penelitian pun harus dipahami oleh kita. Ya, ada empat tahapan dalam penelitian sejarah di sini sampai akhirnya bisa menghasilkan sebuah karya sejarah. Yang pertama ada konsep heuristik. Ya, heuristik di sini adalah tahapan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah. Jadi konsep pencarian ketika mencari sumber sejarah, maka itu dikatakan sebagai konsep heuristik. Apa saja sih sumber sejarah di sini? Ada sumber benda, ada sumber tulisan, ada sumber orang. Ya, disebut dengan sumber benda, gitu kan ya. Ada sumber ada sumber benda, ada sumber tulisan, ada sumber eh, benda, gitu kan ya. Nah, seperti contoh seperti sumber benda seperti patung, arca, bangunan, kemudian juga ada eh, sebuah batu fosil, nah itu disebut dengan sumber benda. Kemudian kalau sumber tulisan seperti dokumen, arsip, kemudian juga surat, tabloid, koran. Nah, kemudian yang ketiga disebut dengan sumber lisan. Ya, sumber lisan di sini artinya orang atau pelaku atau juga korban atau juga saksi yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Ya, dalam peristiwa sejarah. Jadi artinya sumber di sini ada tiga utama, yaitu ada sumber benda, sumber lisan, dan juga ada sumber tulisan. Ya, kemudian kritik sumber. Kritik sumber di sini adalah proses penilaian keaslian dan juga keabsahan dan keandalan sumber sejarah. Artinya, ketika kita mendapatkan sumber sejarah, yakin tidak bahwa sumber sejarah di sini adalah sumber asli atau palsu atau mungkin tiruan gitu kan ya. Nah, ini dilakukan oleh kritik sumber. Ada kritik secara dalam, yaitu tulisannya, dan juga kritik secara luar atau eksternal, itu dari bahannya, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga adalah interpretasi. Artinya proses pemberian makna dan penjelasan terhadap data sejarah yang telah dikumpulkan.
Ya, jadi hampir sama seperti bagaimana cara pandang kita atau pemberian makna kita terhadap penjelasan yang ada tentang sumber-sumber yang ada. Ya, kemudian yang terakhir, nah ketika kita sudah mencari sumber, melakukan verifikasi sumber, kemudian juga penafsiran. Nah, tahap akhir yaitu kita melakukan proses penulisan. Ya, proses penulisan terhadap apa yang sudah kita temukan. Maka disebut dengan historiografi. Ya, tetapi historiografi pun di sini ada yang disebut dengan perkembangan penulisan sejarah. Jadi historiografi itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah hasil akhir dari tahap metode penelitian sejarah, yaitu dengan penulisan sejarah. Tapi ada juga yang bukan memandang ya, mendefinisikan historiografi sebagai sejarah perkembangan tulisan sejarah. Nanti ada historiografi tradisional, ada historiografi eh, ada historiografi kolonial, ada juga historiografi modern atau Indonesia sentris. Ya. Kemudian kita lihat pembahasan selanjutnya, yaitu ada disebut dengan beberapa konsep tambahan dalam kajian ilmu sejarah di awal. Yang pertama adalah kronologis. Kronologis di sini dikatakan sebagai urutan waktu peristiwa sejarah. Ya. Kemudian yang kedua ada kausalitas atau hubungan sebab akibat antar peristiwa sejarah. Contoh, sebabnya kita mendapatkan penjajahan dari bangsa kolonial, maka akibatnya ya bangsa Indonesia tertindas. Nah, itu adalah sebabnya. Kemudian contohnya sekarang, karena negara kita kepulauan, maka akibatnya kita bentuk negaranya menjadi negara demokrasi dengan bentuknya bentuk republik. Nah, itu disebut dengan hukum sebab akibat. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Apa yang menjadi penyebabnya? Bagaimana akibatnya? Itu disebut dengan hukum atau disebut dengan kausalitas. Kemudian ada perspektif atau sudut pandang, cara pandang dalam melihat satu peristiwa sejarah. Jadi ketika kita melihat peristiwa sejarah, maka kita tidak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang, tetapi dari berbagai macam sudut pandang. Contoh, ketika kita melihat proklamasi, kita jangan hanya melihat bahwa itu merupakan peristiwa pengibaran bendera, bukan. Tetapi ketika kita melihat sudut pandang proklamasi sebagai salah satu perjuangan bangsa kita dalam meraih kemerdekaan dan menentukan nasib, maka kita wajib untuk mengapresiasi dan kita juga melaksanakan dan juga mengisi kemerdekaan sampai dengan sekarang. Ya. Kemudian agent atau bukan agent ya, periodisasi. Periodisasi ini dikatakan sebagai pembagian masa lalu menjadi periode-periode tertentu berdasarkan dari ciri khas atau yang disebut dengan pembabakan atau periodisasi, atau yang mungkin ketika kalian nonton sebuah film maka kalian akan bertemu dengan sesi atau season gitu kan ya. Season 1, 2, 3. Nah, season ini dalam rangka untuk mempermudah kita memahami sebuah peristiwa sejarah. Contoh, ketika kita melakukan pembagian atau melakukan pembabakan zaman ketika kalian belajar, pasti akan muncul tuh babak TK, babak SD, babak SMP gitu kan ya. Nah, itu yang memang akan menjadi bagian dari pembabakan dalam peristiwa sejarah kalian ketika kalian berbicara tentang perkembangan pendidikan kalian selama di kehidupan kalian. Ya. Kemudian agen atau agent atau kelompok yang berperan aktif dalam membentuk sejarah. Nah, jadi sejarah di sini dibentuknya itu tidak hanya oleh satu orang, tetapi bisa melalui individu, bisa melalui kelompok yang memang berperan aktif dalam membentuk sebuah sejarah. Seperti negara. Nah, negara ini tidak bisa berdiri kalau hanya satu orang, tetapi apa? Tetapi merupakan peran aktif dari kelompok yang ingin menghasilkan kemerdekaan Indonesia, gitu kan ya. Kemudian disebut dengan struktur.
Struktur di sini adalah kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya yang membentuk konteks sejarah. Jadi sejarah di sini bisa di bagian-bagian, bisa dibentuk ke dalam beberapa bagian. Kenapa? Karena, kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. Apakah sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosial, sudut pandang politik, dan juga bahkan sudut pandang sebuah budaya. Nah, konsep terakhir ada disebut dengan konsep konjuktor atau peristiwa yang bersifat sementara, yang tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan jangka panjang. Jadi yang memang peristiwa yang memang hanya terjadi sekilas gitu kan ya. Kayak memang, hanya sebagai bagian kecil dari sebuah peristiwa sejarah, tapi itu juga terjadi gitu kan ya. Seperti mungkin kalau kalian yang pernah mendengar ada kata fun fact gitu kan ya, fakta unik dan sebagainya. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan glosarium materi, awal yaitu konsep sejarah yang berdasarkan pada tujuan indikator pencapaian. Di mana ketika kita belajar sejarah, itu secara tidak langsung tujuan kita adalah untuk menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita dalam rangka mencapai kemerdekaan, dalam rangka mencapai tujuan hidup sebagai sebuah bangsa yang ingin memberikan generasi selanjutnya dengan hasil yang, terbaik, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang memang diamanatkan melalui undang-undang. Ya, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, berikutnya silakan kalian tinggal melakukan evaluasi di link berikut, di link yang memang sudah digunakan dalam, ujian, ya silakan tinggal masuk ke link ujian.yppgibandung.org dengan memasukkan username-nya, yaitu nomor induk siswa dan juga password yang sudah disesuaikan dengan password kalian. Terima kasih, Bapak pamit. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.